Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Saya Mu'amalah Resita dengan nomor induk mahasiswa 200111100142 dari kelas G, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dibuat video ini ialah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Hukum Tata Negara. Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 1945, dilihat dari hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan kekerasan dengan tatanan bangunan masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja Hindia Belanda yang dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Raja bertanggung jawab kepada parlemen. Berarti, sistem di saat itu ialah parlementer kabinet. Adapun peraturan perundang-undangan kerajaan Belanda, parlemen kabinet, pada saat itu ialah Undang-Undang Kerajaan Belanda tahun 1983, di mana yang berisi pasal 1, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62, Ratu Belanda memegang pemerintahan tertinggi atas pemerintahan Indonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang soal-soal intern Indonesia, diserahkan pengaturannya kepada badan-badan Indonesia, kecuali ketentuan lain di undang-undang. Dan selanjutnya ialah Indis Statute atau IS. IS merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Adapun bentuk peraturan perundang-undangan disebut Algemene Verordening. Masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ialah pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Masa pasca kemerdekaan adalah masa kebangkitan rakyat Indonesia di mana tonggak susunan dan roda pemerintahan dimulai. Ditinjau dari aspek politik, ideologis, proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan pernyataan suatu bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan serta membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, serta berdaulat secara penuh. Proklamasi merupakan mercusuar, penunjuk sejarah pemberi inspirasi, serta motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam setiap kondisi. Melalui proklamasi, kemerdekaan bangsa Indonesia bisa terlahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menjadi landasan hukum bagi semua bentuk peraturan dan bermacam ketentuan yang ditetapkan di Indonesia. Dengan dasar inilah, suatu kewajaran jika sesaat setelah penyelenggaraan proklamasi PPKI segera disahkan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Setelah berhasil menunaikan tugasnya serta menetapkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dua hal penting bagi kemampuan Indonesia merdeka, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang pada 7 Agustus 1945. Kemudian, melalui penguasa tertinggi Bala Tentara Dai Nippon di Asia Selatan, pemerintahan Jepang menyetujui rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI. Rapat pertama PPKI dilaksanakan di Jambon, Jakarta. Sebelumnya, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Khususnya berkaitan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat ini dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapat pleno kemudian dimulai dengan sedikit perubahan, disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 27 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Lahirnya Konstitusi RI 1949, terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat diawali dari konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasilnya yakni lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara. Hal ini terwujud karena banyak daerah bagian mengalami pergolakan dan mengajukan petisi spontan dari rakyat yang menginginkan kembalinya negara kesatuan dengan jalan penggabungan diri kepada negara bagian Republik Indonesia. Seperti halnya negara RIS, Undang-Undang Dasar dijadikan pedoman bernegara dalam Republik Indonesia yang bersifat sementara. Oleh karena itu, masih diperlukan undang-undang yang sifatnya tetap dalam menggunakan sebuah badan khusus yang dinamakan konstituante. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta mengingat bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum lengkap, maka dilakukanlah berbagai langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Yang kedua, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong atau DPRGR dengan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1960. Yang ketiga, untuk melaksanakan dekret Presiden oleh Presiden dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan dilanjutkan dengan penyusunan Majelis Permusyawaratan. Yang selanjutnya ialah masa Orde Baru. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa penyimpangan konstitusi ini mencapai puncaknya di bidang politik dengan terjadinya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI telah menimbulkan kekacauan sosial budaya dan instabilitas pemerintahan serta meninggalkan sejarah hitam dalam peta politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Puncak yang terakhir ialah masa reformasi. Setelah reformasi 1998 menuju konsolidasi sistem demokrasi, setelah runtuhnya